Selamat datang di channel aku kembali. Ini gelap mendung. Oke teman-teman, kali ini aku mau bercerita-cerita aja ya sama teman-temanku semuanya tentang apa ya? Tentang kepulangan kami ke kampung. Soalnya banyak yang bertanya, kenapa pulang gitu. Terus kami sih pulang kampung bukan karena kami udah nggak ada bisa makan di kota. Dimana aja sih bisa makan kalau kita kerja, itu sih prinsip aku. Terus tapi jadi alasan kita pulang kampung apa-apa? Karena untuk menenangkan diri dari si Rona. Tahu kan? Si Rona namanya sih. Tahu maksudnya ke si Rona kan? Si Corona. Betul sekali. Si Rona ini sudah mengubah banyak hal ya, bahkan seluruh dunia, membuat ruang gerak kita semakin sempit ya. Kebebasan kita semakin diambil ya. Yang tadinya bisa begini begitu, bisa begini begitu, sekarang nggak bisa lagi. Kita mau pulang kampung, kita mau berladang, kita mau bebas di sana. Ya udah itu aja. Ya, jadi tujuan kami pulang kampung, kami mau kembali ke alam. Kami pengen menikmati hasil benar jerih payahnya dari kami kerja gitu. Maksudnya ya kerjain sawah, tiba-tiba kita dapat padi, terus padi kita giling jadi beras kita masak jadi nasi. Jadi seperti itu. Terus kita pelihara ikan, terus ya kita ambil dari tambaknya, terus kita goreng, terus kita makan. Begitu juga dengan sayur-sayuran, aku bisa tanam di Kentang. Bisa buat sendiri kentang. Nah, kentang bisa bikin sendiri. Mie ayam bisa buat sendiri. Jadi aku mau nanya nih sama anak-anakku. Kan orang-orang bilang yang ditakutin anak-anaknya merasa terpaksa nggak untuk pulang kampung? No. No. Gimana, Dek? Ngapain kalian pulang kampung, Bang? It's exciting. Ngomongnya bagaimana? Kalian senang nggak pulang kampung? Seneng lah. Senang. Happy. Kenapa happy? Kalian nanti mau mulai dari sana. Mau lagi. Kenapa kalian ngomong senang? Karena bisa itu ketemu, bisa pelihara apa aja. Apa alasannya pulang kampung, Bang? Ya untuk menghindari virus corona ini kan. Kalau menghindari kan di kampung juga ada virus corona. Kalau dibilang orang gimana? Kalian kenapa suka di kampung? Ya, kita ke ladang, dari mana corona kan social distance. Kenapa kalian suka di kampung? Kalian kan nggak ini orang anak-anak. Kenapa aku suka di kampung? Karena airnya dingin, habis itu sejuk. Habis itu di pegunungan. Iya. Terus Tapi kan cari duit susah. kalau kalian nanti gimana? Kalian nggak takut apa bergaul sama teman-teman yang baru? Nggak apa-apa. Itu yang aku nggak suka. Nggak apa-apa aja. Kalau abang gimana? Nggak apa-apa, temennya yang penting baik aja. Kalau Abang mah sama siapa aja pun bisa ngomong. Kalau adik nggak bisa. Kalau adek terus adek gimana solusinya? Adek Adik diam aja di rumah. jadinya nanti juga lama-lama bergaul gitu ya, Dek? Mau juga ada yang bergaul. Iya. Iya. Jadi sebenarnya sih jadi Adek jadi takut nggak sih pulang kampung gara-gara takutnya nggak ada teman gitu? Enggak. Enggak. Lebih baik sama keluarga. Nanam, tanam. Apa balik ke hutan enggak? Boleh ke hutan. Ngapain kali ke hutan? Nembak burung. Jadi teman-teman ya, kami sebenarnya pengen pulang kampung itu Mau ketemu alam. mau ketemu alam, karena di Jakarta ini udah susah kita ketemu alam ya. Mau ketemu pohon. Ini berdangdut ini. Kami rencananya paling kami bertani, terus kami beternak supaya kami bisa makan juga lauk pauknya. Ada Beternak mau pelihara ikan kucing boleh kamu? ya.
Kami bisa anak-anak bisa melihara anak-anak bisa melihara anjing. Terus Mama bisa berkebun sayur, berkebun cabai. Sebenarnya kami kalau kata orang yang masa corona kalian takut sama si corona ya di kota ya, iya. Dan karena di sini kita sudah lihat semakin menyempitkan sosialitas kita sebagai manusia. Jadi kalau kita di Jakarta ini di kota ini sosialitas kita dibatasin, kita kan jatuhnya di rumah aja ya. Jadi otomatis kita semakin seperti merasa terpuruk ya. Mungkin kita untuk saat ini enggak, tapi kalau lama-lama kita hanya jadinya seperti, kalau saya sih melihat bahwa kita semakin ditekankan kita, jadi karena kita nggak ada kegiatan ya, akhirnya kita yang ditekankan itu jadi ngelihat HP terus, jadi melihat gadget terus, jadi tidak ada lagi hubungan sosialnya itu ketemu sama teman-teman kita. Kalau kita di desa diperlakukan seperti ini, social distancing gitu, kita bisa berladang. Kalau di desa lebih sehat, kita bisa berhubungan langsung dengan alam, pohon-pohonan, jadi kita lebih sehat teman-teman. Orang sampai di sini beli sepeda sampai mahal-mahal supaya ada kegiatannya di saat pandemi begini. Nah kalau di kampung kita nggak perlu beli sepeda, kita mencangkul aja, kita udah enak, udah sehat teman-teman. Capek tapi ada hasilnya itu kita badan kita jadi sehat, terus hasilnya itu ada yang mau kita ambil, makanan yang buat dimakan. Badan hitam teman-teman ya, karena tapi kan yang penting sehat karena kena matahari. Nah kalau di Jakarta ini kan badan hitam juga kalau naik sepeda keliling-keliling, capek, yang ada ngeluarin duit beli sepedanya yang mahal-mahal karena semakin bersaing dengan teman-temannya yang lain. Sepedaku bagus, sepedaku, jadi semakin ada keinginan. Nah kalau kita di desa, keinginan untuk persaingan untuk apa akan lebih berkurang. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Mau di mana aja tuh persaingan antara manusia itu pasti ada, tapi itu kita mau jadikan persaingan itu adalah menjadi bukan persaingan ingin menang, ingin lebih baik, ingin lebih dari orang lain. Paling tidak kita tidak perlu untuk nyusahin orang lain, tapi kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Oktober kami mau pulang, doakan kami ya teman-teman, dan rencananya kami ingin mencari membangun rumah di kampung, dan doakan juga supaya dapat tanah yang pas, terus dapat tukang yang pas, dan membangunnya bisa cepat sehingga kami bisa cepat untuk rumah baru di sana. Nah ini kami mau ke rumah saudara dulu. Kami mau kasih tahu kami mau pulang kampung, sebenarnya sih udah tahu, cuman dibilang dia sebelum pulang kampung ke rumah, sebelum pulang kampung datang dong ke rumah gitu. Iya. Jadi di masa pandemi ini kami pakai masker nanti ya. Sekarang nggak boleh pakai masker scuba lagi teman-teman, jadi terus semua kami selalu pakai masker ini. Itu kenapa dibilang begitu sih? Begitu banyak orang jual masker scuba loh di jalanan. Iya, masker scuba itu mau diapain? Kalian setuju nggak sih sebenarnya kalau nggak dibolehin masker scuba? Karena apa ya? Takut tuh kalau terlalu tebal. Kalau yang kayak gini sih mungkin masih lebih enak kita bernapas ya. Karena nggak terlalu
dipencet gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya kalau kain itu kita bikin yang tebal-tebal, kalau bentuk kain beneran ini kan kayak dari kertas ya, kita masih ringan. Tapi kalau yang kain yang tebal, kita dipaksain pakai masker yang kain tebal ya, Kayak nggak bisa napas dong. Nyesek rasanya ya, nyesek. Kayaknya gitu masih Apalagi kalau sepanjang hari ya. kayak Iya, masa di apalagi sini gitu. sepanjang hari pasti kita jadi Kepala menghirup oksigen itu jadi kurang rasanya. Jadi kepala tuh jadi pusing karena oksigennya kurang. Jadi aku kalau di tas sekarang isinya jadinya masker. Masa sekarang. Nenek bawa masker. Jadi ya, yang aku lihat perubahan sekarang ya di tas orang-orang itu adalah masker sama hand sanitasi. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Di Ikutin rumah aku ada ya teman-teman. pisang.